Ini adalah video konsep desain dari PBLM 25265 Manufacturing COV for ISO 13443 RFID. Isi video ini adalah cakupan dari konsep sampai desain dari CDIO metodologi. Uh, Struktur tim kami dengan manajer project Bapak Prasaja Wikanta STMT, leader tim Abdul Jaki Daem, anggota tim Felician Damanik sebagai penanggung jawab pembuatan video aktivitas untuk first benchmark or reflection dan final benchmark. Kemudian ada Alisa Hanifa, kemudian ada Erdiansyah, dan kemudian ada Usman Manafa. Dan kemudian pada Jumat 6 Maret 2006, tim kami, saya dan Alisa bertemu dengan Bapak Budi Ismanto selaku narahubung pengusul proyek, di mana untuk fase A2 identifikasi dan usulan proyek saya sebagai PIC-nya pada timeline proyek kami. A3 identifikasi kebutuhan dan target pengguna atau customer, PIC-nya Alisa Hanifa. Jadi dalam diskusi ini, jadi kami sudah mendapat informasi yang valid dan tegas bahwa cakupan proyek kami adalah dari attachment die ke substrate dan mengujinya dengan antena tanpa membuat kartunya. Dan kami juga sudah memperoleh gambaran tentang mesin yang akan kami pakai. Yang pertama itu ada die attach seperti pada gambar ini. Mesin utama yang ada di fasilitas kami itu ada die attach 2007 HS, dan di sini langsung saja kami tampilkan eh, gabungan dari yang telah kami pelajari selama setengah semester ini. Jadi mesin DETES 2007 HS ini adalah mesin utama yang full automatic, kebetulan rusak. Jadi yang akan kami pakai itu adalah mesin semi auto die attach Royce SDE 35 ST. Dan di sini Pak rekan tim saya Usman Manapa telah membuatkan flowchart Royce DE 35 ST mulai dari prepare setting woofer ke woofer handler sampai nantinya die telah tertempel di die pad substrate. Lanjut ke wire bonder. Mesin yang kita pakai adalah ESEC SA CH6330. Di tahap ini kita akan menghubungkan die atau chip ke substrate. Jadi pad, ada dua pad pada die, tempatnya koneksi ke luar. Jadi disitulah dikonekkan gold wire. Itu ada dua wire ukuran 0,3 mm dan dihubungkan ke dua pad wire di substrate. Dan di sini kita belum bisa menampilkan flowchart cara penggunaan mesin ini karena di mata kuliah pendukungnya kita belum sampai pengoperasian mesin ini. Dan selanjutnya setelah wire bonder kita akan melakukan
encapsulation dengan metode Globetop. Kita tidak memiliki mesin uh, Globetopnya, jadi kita melakukan proses tetes manual menggunakan jarum yang kita diskusikan, dan cari-cari informasinya memang cukup tricky, dan ini akan menantang nanti saat proses implementasi. Dan ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama itu ada wafer, die atau chip. Dan di sini perlu saya tekankan lagi kenapa kita langsung ke die attachment, karena die yang wafer yang kita gunakan itu adalah wafer after dicing atau after sewing. Kelihatan di sini permukaan die-nya ini seperti rusak. Ya, ini karena memang blue tape-nya mungkin sudah expire, jadi pas dipasang di holder wafer, blue tape-nya rusak dan chip wafernya ini terbelah. Dan ini adalah gambar yang di tengahnya ini single unit die atau chip. Ini yang sudah kita ambil gambarnya melalui mikroskop 3D Keyence, dan sudah single unitnya ini bisa terlihat dengan jelas. Dan selanjutnya kita membutuhkan epoxy adhesive. Ini bukan bahan aslinya, kalau ini bahan substitusi. Kalau memakai ini cukup 5 menit sudah mengeras, tapi kalau bahan aslinya itu harus di post cure. Jadi dalam proses ini kita tidak melalui proses post cure. Dan selanjutnya kita membutuhkan atau menggunakan substrate lead frame. Jadi di sini yang di sebelah atas ini adalah tampak bawahnya substrate-nya, dan yang bagian bawah ini adalah bagian atasnya substrate. Nanti di tengah-tengahnya inilah ditempatkan single unit chip atau die tadi. Dan kemudian kita membutuhkan gold wire untuk menghubungkan chip ke substrate. Dan selanjutnya kita membutuhkan atau menggunakan UV resin untuk encapsulation atau untuk melindungi chip dan wire tadi dari gangguan eksternal. Dan ini adalah alat inspeksi maupun alat measurement. Mikroskop analog digunakan untuk inspeksi after wire bonding, apakah wirenya itu menempel di padnya atau tidak. Nanti bisa dibantu verifikasi dengan ohmmeter. Kalau di mikroskop 3D Keyence ini dia bisa sebagai alat inspeksi dan bisa juga alat ukur. Measurement yang bisa dipakai di mikroskop 3D Keyence ini adalah dimensi panjang kali lebar maupun 3D dimension. Dan ini pada gambar ini terlihat sedang mengambil ukuran 3D dimensinya die atau chip yang kita pakai dengan mengambil fokus dari permukaan die dengan membandingkannya ke blue tape. Jadi perbedaan fokusnya itu nanti akan dapat thickness dari die ini. Dan di sampingnya ini adalah flowchart dari mikroskop 3D Keyence ini, mulai dari turn on device sampai ke pemilihan pengukuran 2 dimensi ataupun 3 dimensi sampai penyimpanan filenya. Kalau di mikroskop analog ini
Datanya mungkin agak susah diambil, tapi kalau di Microsoft 3D Keyence ini tinggal screenshot, capture, baru tinggal diolah datanya. Jadi sangat membantu. Ini mesin X-ray yang bisa kita pakai sebagai instrumen inspection dan juga measurement. Measurement yang kita pakai adalah untuk mengukur besarnya void antara die fed dan bottom die. SF10 yang kita terima itu 20, total voidnya itu 25%, dan apabila terdiri dari banyak void, void yang terbesar itu maksimal 5% yang disebut large voids. Dan di sampingnya flowchart X-ray machine, mulai dari turn on mesin, inisiasi mesin, dan pengambilan data yang dibutuhkan. Dan selanjutnya instrumen metrologi yang kita butuhkan adalah multimeter. Yang kita pakai adalah ohmmeter untuk mengukur apakah after manufaktur, seperti setelah globe top, resistannya memenuhi syarat yang diperbolehkan itu sekitar 1 mega ohm. Dan secara keseluruhan alur pengerjaan proyek ini akan saya jelaskan dalam satu frame. Yang pertama itu kita akan menyiapkan materialnya seperti wafer, epoxy, wire bonding, gold wire, dan UV resin. Setelah itu kita akan berpindah ke mesin die attach. Di mesin ini kita akan menempatkan single chip ke atas die pad pada substrate, dan selanjutnya kita bergerak ke mesin wire bonding. Di mesin ini kita akan menghubungkan pad wire di die ke pad wire yang di substrate. Setelah itu kita akan melakukan proses encapsulation dengan metode globe top menggunakan UV resin. Setelah itu UV resinnya tadi kita UV exposure biar mengeras dan menempel sempurna pada substrate. Dan setelah itu kita melakukan electrical test dengan menggunakan instrumentasi measurement seperti ohmmeter. Dan setelah itu COB yang kita assembly tadi pada stripnya itu yang ada 32 unit, kita potong menjadi single unit, single COB. Setelah itu kita lakukan inspeksi baik menggunakan seperti menggunakan mesin X-ray untuk melihat apakah voidnya antara die fed dan bottom die itu memenuhi syarat. Begitu juga kita akan uji resistansi dan menggunakan antena apakah bisa berfungsi dengan baik. Jadi fase konsep dan desain ini sampai di sini, kita belum masuk ke implementasi. Jadi mulai dari penugasan dengan judul ini sampai ke tengah semester ini kita sudah bisa membuat
flowchart project ini udah menjadi bagian real dari desain proses. Demikian proses video konsep desain ini saya perbuat. Mohon masukan karena saya sadar masih banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.